Aktivitas pertambangan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan umat manusia. Namun demikian, gangguan yang muncul terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan. Belakangan, berbagai isu lingkungan yang berkaitan dengan penerapan dan penempatan tailing atau sisa batuan di dasar laut kian menjadi perhatian serius masyarakat. Terutama pengaruhnya terhadap perairan di sekitar pembuangan tailing. Iya, Peradai Bang. Nah, ini Peradaya. Jadi kita kemana nih lokasinya? Tim jurnalis On Duty menilik ke lokasi tambang batu hijau PT Nyumo Nusa Tenggara yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kami menyelam di wilayah perairan Teluk Benete dan Sekongkang, yang termasuk stasiun pemantau terumbu karang PT Nyumo Nusa Tenggara. Biota laut sesungguhnya dapat digunakan sebagai indikator kesehatan suatu perairan berdasarkan nilai keanekaragamannya. Sejauh mata memandang, kami melihat kekayaan biota laut di kawasan perairan sekitar tambang yang terletak di Selat Alas dan Samudra Hindia. Di area pasang surut dengan kedalaman 5 hingga 10 meter, terdapat berbagai bentuk dan jenis komunitas terumbu karang, baik itu karang lunak seperti anemon, karang keras seperti table coral, dan kima, sejenis kerang laut. Spesies ikan yang kami temui adalah clownfish atau ikan badut, pufferfish atau ikan buntal, dan nurse shark. Pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ini lagi mau melaut? Ya, Pak, ini kita mau ngobrol sebentar ya, Pak ya. Ya. Kalau misalnya nelayan di daerah pantai Benete ini ya, Ya. ini biasanya jangkauan untuk menangkap ikannya areanya mana saja sih, Pak? Kalau kita menangkap ikan dari sini paling kita pergi ke Senunu, ke Senutup, ke Telonang, ke Kuna. Paling sekitar itulah kita mancing. Karena di sana banyak jenis-jenis ikan, Bu. Apa aja yang kita dapat dipancing kita turunkan itu yang kita ambil, Bu. Kalau sekali melaut, berapa banyak jumlah hasil tangkapannya, Pak? Kalau Berapa sekali kilo? melaut seperti yang kita sudah alami paling sekitar 11 kilo, 12 kilo, Bu. Itu sudah minim kita dapat. Minim itu ya? Minim sudah itu yang kita dapat. Kadang juga kalau ada kelebihan 15 kilo, kadang juga 5 kilo, Bu. Nggak tentu soalnya kalau kita melaut ini. Tergantung apa sih, Pak? Tergantung Kalau misalnya- cuaca. Kalau cuacanya lagi baik, bisalah kita melebihi dari 20 kilo, dari 15 kilo. Tapi kalau cuaca buruk seperti begini, paling 3 kilo, Bu. Minimal sudah 4 kilo. Nah, perkembangan hasil tangkapan ikan dari tahun ke tahun bagaimana, Pak? Ya alhamdulillah juga lebih bagus sekarang ini ketimbang yang dulu. Kalau dulu ada ikan tidak ada pembeli. Kalau sekarang lebih banyak ikan, lebih banyak pembelinya. Oh gitu, jadi Ya. progresnya bagus, Ya, perkembangannya bagus gitu ya? Perkembangannya alhamdulillah, Bu. Mana kita mau mancing? Setiap pembangunan, termasuk juga pembuangan tailing, pasti ada dampaknya gitu kan. Dan dampak itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Sehingga dalam studi ANDAL itu ada lokasi dampak, ada lokasi yang di luar dampak. Sepanjang yang saya tahu sampai sekarang ini, dampak terhadap biota itu hanya mungkin terjadi di lokasi dampak.
di luar lokasi dampak tidak ada indikasi ada dampak pembuangan tailing. Saya pernah mengambil air bersama-sama dengan timnya Newmont sebagai anggota tim independen. Di NTB dulu ada tim independen pemantau dampak pencemaran dan konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, di situ salah satunya adalah kita melakukan verifikasi. Artinya Newmont sudah mengambil air dan mengukur logamnya, dan tim yang dibentuk oleh Gubernur NTB ini memverifikasi apakah datanya Newmont ini memang seperti yang tertulis di sana. Sehingga kita tidak mengambil sampel air seluruhnya, tapi beberapa lokasi penting saja kita ikut mengambil airnya dan kita periksa di laboratorium. Hasil analisisnya kita memverifikasi bahwa data Newmont yang menunjukkan kadar logam rendah itu memang rendah di sana. Tailing sendiri itu kan banyak fraksinya, ada yang fraksi terlarut, ada yang fraksi bisa melayang-layang dalam air, ada yang mudah tenggelam, ada yang agak lama tenggelam gitu kan, fraksinya banyak. Sedimen yang mudah tenggelam pasti dia akan mengubur biota laut yang ada di Ngarai Senunu, juga yang ada di Cekungan Lombok atau Lombok Basin, itu pasti itu. Dan pasti dampaknya ada di situ. Dan dampak di situ memang sudah diperhitungkan. Artinya dengan kata lain, sejak awal kita memang sudah mengikhlaskan bahwa di Ngarai Senunu dan Lombok Basin akan tertimbun oleh tailing. Gitu. Yang harus kita jaga adalah bagaimana di luar Ngarai Senunu dan yang sudah diprediksi tadi. Kalau di luar itu tidak ada pencemaran, ya kita bilang bahwa tidak ada pencemaran. Saya melihat kalau kualitas air tidak ada masalah. Maksudnya kualitas air, kadar logam dalam air karena selalu kecil gitu. Artinya air yang di dekat dengan tempat pembuangan sana, di luar lokasi dampak, kita bandingkan dengan air yang di Bali, itu tidak ada bedanya gitu. Artinya dampak jangka panjang nggak ada.